terkait zikir itu. Saya ngurai dulu tentang orang tidur. Yang nggak tidur sih sudah maklum, ya gitu. Tidur itu justru roihan kita dikeker Allah. Bahasa Jawa sukmo keluar. Ruh kita dikeker, roihan iki yang keluar. Tandane roihan itu keluar, akal nggak nyambung. Nah, ketika proses seperti itu, roihan atau akal atau sukma itu kemana? Macam-macam. Tergantung dia itu termasuk ahli hijab atau ahli suhud. Kalau ahli suhud, mesti jalannya adalah qad aflaha man zakkaha. Ahli suhud mesti di jalan Allah. Tapi kalau ahli hijab kebalikannya, wa qad khaba man dassaha. Jalannya nafsu. Terus bagaimana caranya? Zikir itu ketika saat kita tidur itu tidak bisa dilakukan kecuali mereka yang sudah ditarik rohaniyah niku di dalam makom maksum. Makom mahfud yang diduduki makom musyahadatul fana dan kamil. Kolo-kolo bisa, kolo-kolo tidak. Tapi sudah masuk dalam golongan ahli syuhud. Contoh, jenengan tidur, tidak tahu apa-apa, artinya tidak bermimpi sama sekali. Itu sebetulnya petanda kalau keakuan dirimu sudah fana. Kadang-kadang kita tidur, itu bermimpi, ketemu ini, ketemu itu. Keakuan kita itu masih sambung. Akhirnya habis tidur, iya, aku tadi ketemu si A, si B, gini. Lah, terkadang seperti itu. Itu menunjukkan ketika saat kita bertidur, itu tadi keakuan kita, makhluk itu muncul. Lah, bagaimana caranya ketika tidur itu keadaan tidak terjaga, zikir itu nyambung terus? Ini tidak bisa dilakukan kecuali ahli syuhud, lebih-lebih yang sudah diletakkan Allah di makom bakok atau makom maksum. Terus makom fana dan kamil, kolo-kolo. Tahu kolo-kolo ya? Terkadang Syekh Ibnu Athaillah mengatakan dalam hikamnya, wong mimpine wong turu laksana sempalane wong makrifat. Yang mana? Di situ gak ditegasno sing mimpi gak mimpi. Ora ditegasno. Pokoke keterangane mimpine wong turu iku minangka sempalane wong makrifat. Lah umpama kami jelaskan mana yang dimaksud sempalane wong makrifat. Apa sih wong makrifat iku? Amal arifuna la yarawna li anfusihim sayan. Keakuannya sudah gak ada. Berarti Anda tidur tidak mimpi. Bangun langsung awak seger. Itu. Bukan yang melihat sesuatu yang akan terjadi. Bukan itu, bos. Bukan melihat, mohon maaf. Tahu siapa yang melakukan sesuatu ini. Nah, bukan itu. Amal arif itu bukan itu. Bal yusyahiduna annal fa'il wallah ta'ala. Setelah dia kefanaan dirinya, maka berlakulah hukum mutlaknya Allah yang segala-galanya. Baik yang berkehendak, berperan, dan lain sebagainya. Itu arif, Pak. Itu arif. Jadi, itulah jawaban bagaimana caranya kita ketika saat tidur itu bisa berzikir minimal ya ahli syuhud itu minimal mesti ngetrapno fungsi sirul asror sampai tertidur. Itu baik mereka yang di fana atau di kamil bahkan di bako, udah gak ada istilah iman itu munggah mudun, gak ada. Kalau sudah terlibat makrifat Allah, gak ada istilah munggah mudun. Sing mesti munggah. Sing karena munggah mudun iku sing durung munggah wis nglakoni munggah terus Pak, gak tau mudun.
sekolah gitu kan. Susah sekolah lagi. Mari SMP, SD. Ya gak mungkin. Iku nek sekolah terus. Ya. Pada penting semester lho Pak, kuliah terus munggah terus semester 1, 2, 3 sampai S1, S2, S3. Begitulah ya. Oke, ada lagi? Oh ya, rukun iman. Secara hakikat kita tidak boleh beriman selain Allah. Artinya bagaimana? Ahadiyahkanlah hidup pada nama Allah, malaikat, bahkan sampai khairihi wa syarihi minallah. Takdir enak gak enak, elek api, ahadiyahkan hidup itu. Kalau kita sudah mengahadiyahkan, otomatis ke ahad maksudnya hidup. Berarti ya itulah iman yang sebenar-benarnya. Mengapa di dalam syariat kok ada 6? Udah itu aturan. Wis gak usah dibantah. Aturan syariat makhluk. Ono goib ya, tapi jangan terus di situ. Iman biar murni. Ya bunayya la tusyrik billahi syai' inna syirka la dzulmun adzim. Masuklah pada hidup. Hidup pada Allah siapa? Hidup pada malaikat siapa? Hidup pada kitab siapa? Hidup pada gaib siapa? Hidup pada takdir api elek siapa? Kembali lagi pada Allah Subhanahu. Dan ini hanya berlaku bagi ahli syuhud. Fakot hanya itu. Selain ahli syuhud gak bisa Pak. Begitu. Ada lagi? Cukup? Ibu nggak ada Bu ya? Meskipun itulah Bapak Ibu sebagai pertemuan perdana di wilayah Krian, apa yang telah diberikan Allah semata-mata tidak hanya memberikan peringatan tetapi juga memberikan kabar baik, menambah iman kita dalam rangka khalwat kita, dalam rangka kemakrifatan ruhaniyah kita pada Allah, menjadi satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.